Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triska Amanda Hutari F dengan NIM 120380087 dari Prodi Desain Komunikasi Visual Kelas Manajemen Desain RB. Di sini saya akan membahas mengenai persoalan yang diberikan pada tugas manajemen desain 3. Berikut persoalannya. Yang pertama, Anda diberi dana modal sebesar 10 juta oleh investor untuk membangun sebuah bisnis sesuai dengan keahlian masing-masing. Kedua, Anda memiliki 1 tenaga terampil dan 2 tenaga kurang terampil yang lulusan SMK. Yang ketiga, Anda memiliki akses untuk menggunakan ruangan bebas berukuran 5 x 10 meter. Rencana dalam 3 bulan. Bulan pertama yaitu melakukan riset terhadap bisnis yang akan dijalankan, kemudian mengadakan rapat bersama para jajaran staf dan karyawan mengenai hasil riset yang dilakukan, terutama riset mengenai pasar yang sedang naik. Lalu ada rapat lagi membahas mengenai visi dan misi dan juga tujuan yang akan dicapai. Lalu menentukan nama perusahaan dan cara pemasaran sesuai dengan riset pasar yang sudah dilakukan. Mendaftarkan bisnis dan memiliki izin usaha yang sah. Setelah itu melakukan riset pasar pun dibutuhkan strategi pemasaran yang pas. Menentukan produk yang akan dipasarkan, memulai memenuhi kebutuhan bisnis dengan memperhitungkan modal yang ada dan memberikan pelatihan dan pengarahan kepada staf yang ada, cara bekerja ataupun cara melayani pelanggan dengan baik. Lalu yang terakhir ada melakukan promosi baik secara langsung ataupun melalui media sosial. Pada bulan kedua yaitu melakukan evaluasi 1 bulan pertama memulai bisnis, baik dari pengeluaran dan pemasukan yang ada serta kekurangan yang masih ada agar bisa segera diperbaiki. Mulai menyicil kebutuhan yang masih kurang dengan masukan yang ada. Membayar gaji para karyawan untuk bulan kedua, terus melakukan promosi dan mengembangkan promosi menjadi lebih menarik, memperbaiki apabila terjadi kesalahan dalam melayani pelanggan yang menentukan faktor kepuasan pelanggan, mengatur pengeluaran agar tak melebihi pemasukan. Pada bulan ketiga yaitu membayar gaji untuk bulan ketiga, melakukan perencanaan kerja yang lebih matang lagi, mengolah pemasukan dan modal yang tersisa dengan sebaik mungkin, memberikan ketertarikan dengan promosi yang lebih bervariasi agar pelanggan mendekat, berusaha membuat pelanggan memberikan rasa percaya mereka kepada jasa yang diberikan, melakukan evaluasi pemasukan yang didapat selama 2 bulan, membuka usaha serta pengeluaran yang dikeluarkan apabila melebihi pemasukan. Melakukan evaluasi juga terhadap cara kerja karyawan dan memberi arahan yang tepat. Caranya yaitu dengan memaksimalkan sumber daya manusia yang ada dengan memberikan pelatihan dan pengarahan terhadap para karyawan agar dapat bekerja maksimal dan membuat pelanggan puas. Memaksimalkan modal dengan mengeluarkan sesuai dengan kebutuhan yang ada. Memaksimalkan ruangan yang ada dengan mengatur tata letak agar tidak terlihat sempit, serta berusaha selalu merapikan ruangan. Caranya yaitu dengan memberikan pelatihan untuk staf yang sudah ada dan merekrut dengan menampilkan portofolio calon karyawan dan melakukan wawancara. Partner yang baik dalam berbisnis ialah partner yang bisa bergandengan membangun bisnis bersama dan demi kepentingan perusahaan. Dan cara menemukannya yaitu dengan merekrut dengan sungguh-sungguh dengan ketentuan CV dan portofolio wajib.
dengan cara promosi, baik promosi melalui media cetak atau promosi melalui media sosial. Setelah melakukan kedua promosi, diharapkan orang melihat lalu memberitahu ke orang lain dari mulut ke mulut. Cara memberikan kenyamanan kepada karyawan yaitu dengan cara memberikan fasilitas yang cukup, ruang kerja yang ditata rapi, dan sesekali mengadakan gathering bersama karyawan sebagai sarana pendekatan. Jika ingin dihormati oleh karyawan, maka pimpinan harus melakukan hal yang sama, yaitu menghormati juga karyawan tersebut, bersosialisasi agar lebih dekat dengan karyawan, tidak semena-mena menyuruh-nyuruh karyawan hanya karena jabatan kita lebih tinggi, namun tetap melakukan tugas kerjaan dengan efisien. Awalnya kita sebagai pimpinan harus bertanya masing-masing ide dari karyawan agar memancing inisiatif dari diri masing-masing. Setelah itu berikan pujian apabila hasil kerja baik dan sesekali berikan hadiah bagi karyawan yang misalnya memenuhi target penjualan dan lain-lain. Sehingga karyawan lama-kelamaan akan inisiatif melakukan sesuatu tanpa menunggu perintah pimpinan. Mengenai loyalitas karyawan, pimpinan harus selalu memberikan karyawan kebebasan berbicara dalam beberapa waktu agar karyawan tidak merasa dirinya hanya dimanfaatkan. Memang susah jika membicaraai mengenai loyalitas karena isi hati orang berubah-ubah, namun kita sebagai pimpinan bisa mengambil langkah awal dalam meyakinkan karyawan bahwa mereka bukan hanya sekadar karyawan, tapi mereka keluarga yang membantu membangun perusahaan. Kesalahan akan selalu mengiringi perjalanan suatu perusahaan. Apabila karyawan kita melakukan kesalahan, kita sebagai pimpinan wajib menelisik kesalahan tersebut dan bertanya mengapa bisa terjadi dengan cara baik-baik. Lalu setelah itu berikan kembali pengarahan agar hal sebelumnya tidak terulang kembali, dan ia juga sebagai karyawan yang memiliki rekam kerja yang baik juga akan berusaha meminimalisir kejadian tersebut apabila pengarahan kita tepat. Sebenarnya, karakter yang buruk tidak dapat ditolerir karena dapat menghancurkan perusahaan. Namun, apa salahnya kita mencoba memperbaiki hal yang dapat membuat hancur tersebut? Karena bisa jadi di balik karakter yang seperti itu ada suatu hal yang tidak diketahui kita sebagai pimpinan. Oleh karena itu, kita harus merangkul dan berusaha mengajak karyawan tersebut lebih baik lagi. Menurut saya, ganti-ganti karyawan bukan hal yang mesti dilakukan, karena banyak akibat yang akan dihadapi. Misalnya, proses sosialisasi yang mengulang kembali ke awal dan menyebabkan kecanggungan, yang dapat saja berpengaruh dalam kerjaan dan hal lain-lain yang bersangkutan dengan kerjaan. Sekian penjelasan saya mengenai tugas 3 manajemen desain. Maaf apabila ada salah kata, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.